Baik, di sini saya akan menjawab tugas biokimia dengan protein dan metabolismenya. Jurnal yang saya gunakan yaitu dengan Journal of Islamic Studies dengan judul Jurnal Pandangan Islam Terhadap Metabolisme Protein. Pada jurnal ini menjelaskan, metabolisme protein ini merupakan suatu, proses kimia dan fisik yang terjadi dalam 2 fase, yaitu ada anabolisme dan katabolisme. Di mana anabolisme ini merupakan perubahan protein menjadi asam amino dan, katabolisme ini penguraian asam amino pada protein, di mana protein ini merupakan komponen utama dalam sel manusia. Nah, oleh karena itu sel ini merupakan pembentuk tubuh, di mana protein yang kita dapat pada makanan ini berfungsi sebagai zat utama bagi pembentukan dan pertumbuhan tubuh. Di mana, setiap hari sekitar 1 sampai 2% protein ini terurai dalam tubuh. Struktur biomolekul protein dikenal sebagai struktur protein, di mana, protein ini merupakan polimer yang merupakan urutan yang terdiri dari sejumlah asam L-amino. Urutan ini juga disebut dengan residu dan khususnya disebut dengan polipeptida. Polipeptida ini merupakan, bukanlah hal, protein. Sebaliknya, itu merupakan rantai dengan kurang dari 40 residu. Sebagian besar protein makanan ini didegradasi sepenuhnya dan diserap oleh usus halus. Lalu untuk sumber yang kedua, yaitu saya menggunakan jurnal ini dengan judul Personalisasi Nutrisi Protein, di mana di sini menjelaskan bahwa, sebagian besar protein ini, didegradasi sepenuhnya dan diserap oleh usus halus. Setelah makan, protein ini didenaturasi oleh asam dan dihidrolisis oleh pepsin lambung di lambung, lalu dihidrolisis lebih lanjut, oleh protoase pankreas, lalu kemudian didegradasi oleh eksopeptidase membran eritrosit, usus halus dalam aliran darah sebagai individu untuk digunakan di dalam tubuh. Namun protein ini tidak selalu dicerna dengan cara ini. Kadar protein yang tinggi dalam makanan ini bisa menyebabkan lebih banyak protein bertahan melewati usus halus dan masuk ke dalam usus besar. Beberapa protein tidak mudah dicerna baik secara inheren berdasarkan sumbernya atau karena kondisi pemrosesannya yang dapat bertahan utuh atau sebagian utuh ke dalam usus besar. Demikian pula beberapa manusia yang memiliki kapasitas proteolitik yang rendah itu juga meningkatkan kelangsungan hidup protein utuh atau sebagian utuh ke dalam usus besar. Protein yang mencapai usus besar tidak lagi berfungsi sebagai pasokan, dan itu usus besar tidak langsung mengeluarkan protoase pencernaan untuk memecahkannya dan hanya berkontribusi sedikit terhadap penyerapan. Oleh karena itu, protein apapun yang sampai ke usus besar itu merupakan pemanfaatan protein yang tidak lengkap, di mana konsumsi protein, berlebihan itu dapat mengganggu kesehatan usus yang optimal, terutama pada individu dengan kapasitas pencernaan protein yang rendah. Lalu memahami konsekuensi dari diet yang tinggi protein itu juga, memiliki kondisi penyakit yang harus kita ketahui. Penyakit yang saya ambil yaitu penyakit Huntington dengan Jurnal Internasional Ilmu, Molekuler. Di dalam jurnal ini menjelaskan bahwa penyakit Huntington atau HD ini merupakan kelainan multisistem yang disebabkan oleh pengulangan CAG yang meluas dalam ekson 1 gen huntingtin atau HTT yang bertranslasi menjadi peragangan poliglutamin dalam protein HTT, di mana HTT ini berinteraksi dengan protein yang terlibat dalam transkripsi gen, endositosis, dan metabolisme. HTT juga dapat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi metabolisme dan pensinyalan purin. Penyebab genetik HD ini adalah terjadinya pengulangan ganda urutan nukleotida CAG dalam gen huntingtin yang terlokalisasi pada kromosom 4 yang mengakibatkan pemanjangan peragamengan poliglutamin dalam protein HTT. Huntingtin atau HTT adalah protein multidomain dengan ukuran 348 kDa dengan kadar HTT tertinggi yang ditujukan kepada otak. Ia juga telah ditunjukkan di luar sistem saraf di organ-organ seperti otot rangka atau jantung. Pemanjangan peragangan poliglutamin pada ekson 1 HTT ini menyebabkan pembentukan agregat huntingtin yang tidak larut yang diamati pada tahap awal dan lanjut penyakit.
Di mana, HTT ini berinteraksi dengan protein yang terlibat dalam transkripsi gen, misalnya transkripsi pengikat Kreb, pensinyalan intraseluler, transportasi intraseluler, endositosis, dan metabolisme, di dalam tubuh. Lebih jauh lagi, HTT ini sangat penting selama embriogenesis awal dan perkembangan otak. Inaktivasi gen HTT dalam menargetkan EXO 1 atau 5 yang mematikan pada, hari embrionik, perkembangan tikus yang digunakan untuk penelitian. Jalur biokimia dan molekuler yang menyebabkan muatan huntingtin ini mempengaruhi disfungsi dan kematian seluler masih belum jelas, tetapi ini disebabkan tidak hanya oleh akumulasi mHTT seluler, tetapi juga hilangnya fungsi HTT yang menyebabkan gangguan kaskade metabolik dan pensinyalan. Gangguan metabolisme purin dapat disebabkan oleh hilangnya fungsi protein HTT bersama dengan akumulasi mHTT seluler. Penurunan metabolisme purin intraseluler ini menyebabkan akumulasi metabolik purin yang mungkin dilepaskan dari sel melalui transporter.